Halo sahabat Holistik, saya Thomas Cahyono Sutrisno. Saya berada di bidang akupuntur sudah lebih dari 10 tahun. Pada awal saya belajar akupuntur, saya mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dalam akupuntur. Terima kasih pada guru-guru saya dan juga teman-teman saya yang membantu saya untuk bisa memahami akupuntur lebih baik. Dan juga para pasien saya yang sangat membantu untuk melihat hubungan antara teori dengan kenyataan di klinik. Oleh karena itu, saya membuat video ini untuk berbagi pengalaman saya di bidang akupuntur. Video ini tidak bertujuan untuk menjelaskan teori secara rinci, hanya menjelaskan bagian-bagian yang sangat penting untuk digunakan di klinik. Jika Anda ingin belajar lebih detail, Anda bisa baca buku-buku teks akupuntur. Saya sarankan Anda membaca buku-buku karangan Giovanni Macuggia yang menurut saya sangat bagus penjelasannya. Video ini akan membahas salah satu konsep yang sangat mendasar pada akupuntur atau Chinese medicine pada umumnya, yaitu tentang aplikasi klinis teori 5 unsur. Apabila Anda belum melihat video sebelumnya tentang filosofi dasar dalam akupuntur dan Chinese medicine, Anda bisa lihat terlebih dahulu, atau Anda juga bisa langsung melihat video ini manapun yang lebih sesuai dengan Anda. Oke, teori 5 unsur. Teori ini juga menceritakan prinsip homeostasis, namun lebih kompleks daripada teori yin yang hanya terdiri atas 2. 5 unsur ini berinteraksi terus-menerus untuk menciptakan homeostasis dalam tubuh. Ketika kita berbicara tentang teori 5 unsur, ada 2 hal penting yang perlu diingat. Yang pertama adalah pengkategorian berbagai hal menurut 5 unsur. Yang kedua adalah hubungan antara 5 unsur atau siklus 5 unsur. Apa saja yang dikategorikan dalam 5 unsur? Ada arah, cuaca, musim, warna, rasa, organ cangfu, jaringan tubuh, indera, emosi, dan lain-lain. Untuk pengkategorian berdasarkan 5 unsur ini memang bersifat hafalan, dan menurut saya tidak ada cara lain selain menghafal. Karena aplikasi teori 5 unsur ini tidak terbatas hanya di bidang akupuntur dan Chinese medicine saja, maka untuk sementara mari kita fokus pengkategorian yang berhubungan dengan akupuntur saja. Yang pertama, cara yang menurut saya lebih mudah untuk menghafal adalah dengan mengkategorikan organ cangfu dalam 5 unsur. Unsur kayu, organnya adalah lever atau hati dan kandung empedu. Unsur api, organnya jantung dan usus kecil. Unsur tanah, organnya adalah limpa dan lambung. Unsur logam, organnya adalah paru dan usus besar. Unsur air, organnya adalah ginjal dan kandung kemih. Mengenai organ, jaringan tubuh, indera, dan sebagainya akan mengikuti organ cangnya. Ini adalah pengkategorian yang relatif penting dan ada hubungannya dalam praktek. Untuk pengkategorian yang lain, silakan Anda hafalkan secara bertahap. Hal berikutnya yang penting dalam teori 5 unsur adalah hubungan antara 5 unsur. Ini adalah hal yang sangat penting untuk dihafal terlebih dahulu dan diterima. Menurut saya pribadi tidak harus dipahami. Terima saja, hafalkan saja. Yang pertama adalah hubungan menghidupi. Sehingga dalam 5 unsur ini bisa membentuk suatu siklus. Kayu menghidupi api. Api menghidupi tanah. Tanah
menghidupi logam. Logam menghidupi air. Air menghidupi kayu. Siklus ini dan urutannya amat penting. Saya sarankan Anda mulai urutannya dari unsur kayu. Mengapa? Karena berhubungan dengan kategori titik akupuntur, yaitu titik 5 Su, di mana urutannya dimulai dari unsur kayu. Hubungan berikutnya adalah hubungan membatasi. Ini juga sangat penting untuk dihafal. Kayu membatasi tanah. Tanah membatasi air. Air membatasi api. Api membatasi logam. Dan logam membatasi kayu. Kita bisa berdiskusi panjang tentang filosofi 5 unsur ini. Bagaimana 5 unsur ini saling berhubungan satu sama lain. Kan tetapi menurut saya pribadi tidak terlalu menambah pemanfaatan akan teori ini. Hanya membantu bagi kita untuk lebih menikmati teorinya saja. Dan berarti sudah tidak sesuai dengan tujuan mengapa video ini dibuat. Karena video ini bertujuan untuk sesederhana mungkin untuk menekankan aspek klinisnya. Oke. Dari dua hubungan ini, yaitu hubungan menghidupi dan membatasi, keluar lagi beberapa istilah. Ada yang bersifat fisiologis dan ada yang patologis. Ibu dan anak bisa bermakna fisiologis dan patologis. Istilah menindas dan istilah menghina selalu bermakna patologis. Kita bahas satu persatu. Istilah ibu dan anak ini sesuai dengan siklus menghidupi. Kayu adalah ibu dari api. Api adalah anak dari kayu. Tanah adalah ibu dari logam, dan logam adalah anak dari tanah, dan seterusnya. Apa implikasinya? 1. Untuk teori satu unsur yang mengalami defisiensi, kita bisa menggunakan ibu dari unsur tersebut. Misal, defisiensi unsur logam. Ibu dari logam adalah tanah. Maka, defisiensi unsur logam diterapi dengan memperkuat unsur tanah. Misal, defisiensi unsur kayu. Ibu dari kayu adalah air. Maka defisiensi unsur kayu diterapi dengan memperkuat unsur air. Yang kedua, untuk terapi suatu unsur yang mengalami ekses, kita bisa menggunakan anak dari unsur tersebut. Misal, ekses unsur kayu. Anak dari kayu adalah api. Maka, ekses unsur kayu diterapi dengan melemahkan unsur api. Misal, ekses unsur api. Anak dari api adalah tanah. Maka ekses unsur api diterapi dengan melemahkan unsur tanah. 3. Dalam makna patologis, jika salah satu unsur mengalami gangguan, maka akan diteruskan pada unsur anaknya. Misal, defisiensi unsur air. Anak dari air adalah kayu. Maka, defisiensi unsur air akan menyebabkan defisiensi unsur kayu. Contoh berikut. Ekses unsur kayu. Anak dari kayu adalah api. Maka ekses unsur kayu dapat menyebabkan ekses unsur api. Oke, istilah berikutnya, menindas. Hubungan menindas terjadi apabila suatu unsur yang harusnya membatasi dengan normal secara fisiologis menjadi berlebihan dalam membatasi, sehingga unsur yang dibatasi menjadi melemah.
Contoh, kayu membatasi tanah. Karena kayu berlebihan dalam membatasi, yang kita sebut dengan istilah menindas, maka tanah menjadi lemah. Dan mungkin ini satu-satunya kondisi yang kita temukan dalam hubungan menindas. Pengalaman saya pribadi, saya belum menemukan kondisi nyata di mana hal ini terjadi pada pasangan unsur lain. Misal, api menindas logam. Saya belum menemukannya di klinik. Istilah berikutnya adalah menghina. Menghina artinya suatu unsur yang harusnya dibatasi oleh unsur lain malah berlebihan sehingga unsur yang membatasi menjadi lemah. Contoh, logam membatasi kayu. Karena kayu berlebihan, kayu malah berbalik menekan logam sehingga logam menjadi lemah. Dan sekali lagi, saya hanya menemukan fenomena ini antara unsur kayu dan logam. Kita perlu hati-hati dalam penerapan teori 5 unsur, karena tidak akan selalu sama pada semua kondisi. Dalam penggunaan kata unsur, kita dapat mengacu pada organ Changfu tertentu, dan kita juga dapat mengacu pada titik akupuntur tertentu, yaitu unsur pada titik 5 Su. Sekali lagi, hati-hati dalam penerapannya. Dalam menjelaskan hubungan fisiologi dan patologi antara organ Changfu, kita akan menggunakan istilah menghidupi berhubungan dengan istilah ibu dan anak, membatasi, menindas, dan menghina. Ingat, tidak semua hubungan ini nyata di klinik. Untuk hubungan menghidupi atau hubungan ibu dan anak, yang akan kita banyak lihat di klinik, tanah menghidupi logam. Ini hubungan yang sangat penting dan juga strategi terapi yang sangat penting. Pada kasus defisiensi paru yang berunsur logam, kita perlu terapi keduanya, yaitu limpa yang berunsur tanah dan juga paru yang berunsur logam. Limpa, unsur tanah, adalah ibu dari paru yang berunsur logam. Kondisi lain yang akan sering kita jumpai, hubungan antara air dan kayu. Air adalah ibu dari kayu. Pada kasus defisiensi pada kayu, kita gunakan ibunya yaitu air. Defisiensi pada liver atau hati, kita juga perlu terapi ginjal yang berunsur air. Hubungan ibu dan anak ini juga menjelaskan bahwa patologi pada unsur ibu akan diteruskan ke unsur anak. Contoh, hubungan antara kayu dan api. Kayu adalah ibu dari api. Problem pada liver hampir selalu bermanifestasi pada jantung yang berunsur api. Defisiensi darah pada liver akan menyebabkan defisiensi darah jantung. Panas pada liver akan menyebabkan panas pada jantung. Selanjutnya, untuk hubungan membatasi dalam konteks Changfu, kita akan fokus pada dua hubungan patologisnya, yaitu hubungan menindas dan hubungan menghina. Keduanya berhubungan dengan unsur kayu atau liver. Kayu yang berlebihan atau liver excess akan menindas tanah menyebabkan limpa defisien. Kayu yang berlebihan atau liver excess akan menghina logam atau paru menyebabkan gejala batuk dan atau sesak nafas. Tolong diingat dan digarisbawahi bahwa hubungan-hubungan patologis tersebut adalah hubungan yang mungkin terjadi.
bukan hubungan yang pasti terjadi. Oke, selanjutnya. Dalam konteks pemilihan titik akupuntur, kita akan menggunakan beberapa istilah, yaitu titik ibu, titik anak, titik yang membatasi, dan titik pribadi, yaitu titik akupuntur di mana unsur tertentu sedang kita bahas. Contoh, jika kita berbicara tentang unsur kayu, maka istilah titik pribadi adalah titik yang berunsur kayu. Titik ibu adalah titik yang berunsur air. Titik anak adalah titik yang berunsur api. Titik yang membatasi adalah titik berunsur logam. Dan jika kita berbicara tentang unsur di titik akupuntur, sudah pasti kita berbicara dalam konteks titik 5 su. Mengenai penggunaan titik 5 su ini kita akan diskusikan pada video tersendiri. Oke, sudah banyak yang kita bahas dalam video ini. Izinkan saya merangkumnya kembali. Dalam teori 5 unsur ada 2 hal besar yang perlu kita ingat, yaitu pertama, kategori berbagai hal dalam 5 unsur, dan yang kedua, hubungan antara 5 unsur, baik yang fisiologis, yaitu menghidupi dan membatasi, maupun yang patologis, yaitu menindas dan menghina. Dalam menggunakan teori 5 unsur harus selalu diingat, apakah kita sedang berbicara dalam konteks organ atau titik akupuntur. Tidak semua hubungan antara 5 unsur tampak nyata di klinik. Tugas kita untuk menilai mana yang relevan, mana yang kurang relevan, atau bahkan tidak relevan. Meminjam istilah dari Dr. Kiki Sulistyo, sering itu sering, jarang itu jarang. Dalam mengaplikasikan teori, kita harus lebih fokus pada hal-hal yang sering terjadi terlebih dahulu. Oke, apabila ada komentar, masukan, atau pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silahkan ketikkan di dalam kolom komentar di bawah. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Saya Thomas Yano Sutrisno, sampai jumpa di video selanjutnya.